setelah kita berdoa dan selesai berdoa, maka ada beberapa adab yang harus dijaga, dan di antaranya yaitu ayyuqina bil ijabah wa yuhsinud dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Selesai berdoa, seseorang hendaknya menjaga keyakinannya bahwa Allah pasti mengijabahkan doanya. Jadi harus yakin dengan ijabah doa, dan sekaligus menjaga husnudzannya. Disuruh berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam su'udzan bahwa Allah tidak berkuasa menerima doa kita, atau Allah tidak mampu mengabulkan doa kita, atau Allah berniat buruk di atas doa kita. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau seseorang tidak yakin dengan ijabah doa, maka begitulah Allah tidak mengabulkan doanya. Karena ini urusannya adalah urusan akidah. Kalau tidak yakin Allah mengabulkan doa, berarti kita telah membuat keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah itu ternyata punya sisi yang kurang. Apakah Allah tidak sayang pada kita, ataukah Allah tidak punya kekayaan untuk mengabulkan permintaan kita? Jadi yakin itu harus ditancapkan di dalam hati. Setelah berdoa pasti ijabah, pasti ijabah. Allah Subhanahu wa taala itu berulang-ulang dalam Al-Quran menyebutkan tentang hamba hendaknya yakin pada dirinya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau seorang hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, Muhammad kasih tahu bahwa aku ini dekat dengan hamba. Nanti dijelaskan di dalam dalil yang lain, dekatnya Allah itu bagaikan dekatnya urat leher. Ya. Jadi dekatnya urat yang berada di leher kita. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa jangan kira Allah itu lambat mendengarkan permintaan, merespon. Allah itu dekat. Kita di dunia baru punya orang terdekat saja. Segala sesuatu kita laporkan, dia segera datang. Kali ini Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat di lehermu. Maka lalu Allah sambung, maka hendaklah seseorang berdoa, memohon. Ujibu da'watad da'i, pasti ku kabulkan hambaku yang berdoa. Iza da'ani, jika dia berdoa. Artinya berdoa itu menjadi sebuah suruhan. Jadi jangan terlalu banyak berharap kalau tidak pernah meminta. Allah suka hamba yang meminta. Beda dengan manusia, tidak suka kalau banyak minta. Kita ini kalau punya orang yang dekat dengan kita, orang kaya, walaupun dekat, tapi kalau kita sudah mulai banyak minta, maka dia akan menjauh. Karena dia tidak suka mengabulkan terus-terusan permintaan kita. 3 kali kita minta terus-terusan,
dalam satu tahun ada 3 permintaan, kita minta ini, minta itu. Pasti dia akan mengatakan ke istrinya, "Hai dah mengenli, tak usah kita berteman dengan dia lagi. Sahabat dah melaki." Masa dia akan mengatakan, selalu minta, selalu apa-apa minta sama kita. Itu orang kaya tidak suka kalau banyak minta. Allah Subhanahu wa taala makin banyak minta, makin suka. Maka Allah suruh, mintalah. Ya, minta kata Allah. Karena dengan orang meminta, berarti dia telah mengetahui posisi dirinya adalah hamba yang lemah. Dengan begitu dia yakin bahwa dia berdoa kepada Zat yang Maha Kaya. Keyakinan itulah yang paling Allah suka, yaitu ketika hamba merasa diri bahwa dia lemah dan dia yakin bahwa aku Tuhannya, kata Allah. Jadi seakan-akan begitu. Jadi Allah suka hamba yang minta. Berarti kan lemah sekali orang minta ini. Tapi di balik itu Allah suka, kenapa? Hamba ini tahu aku Tuhannya, aku Maha Kaya, aku Maha ini, Maha itu. Disitulah semakin cinta Allah, maka semakin besar kemakbulan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diyakini betul. Doa kita itu tidak sia-sia. Makanya kalau ada orang yang hari ini tidak yakin dengan itu, setelah berdoa dia tidak yakin, malah diterima lihan dangi ngentuk, malah itu tidak akan diterima. Berarti dia tidak tahu siapa Tuhannya, dia tidak kenal siapa Tuhannya. Kalau ada orang tua setelah menitipkan anaknya di pesantren, orang tuanya bilang, "Nak, kamu jangan minta uang sama teman. Kalau ada apa-apa telepon bapak, telepon ayah kirim uang." Tiba-tiba pas 1 bulan berlalu, ternyata dia berhutang sama temannya. Kira-kira bagaimana tanggapan si bapak? Bapak akan mengatakan, bukankah bapak udah bilang, jangan pinjam uang sama kawan. Bapak ini bukan orang miskin, sanggup kasih kamu. Itu perasaan manusia yang masih sanggup memberi saja, Pak, merasa tidak suka dengan perbuatan anak. Dan Allah lebih daripada itu. Allah itu Ghani, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah segala-gala. Allah paling senang kalau hamba tahu ke mana dia tempat meminta. Makanya Allah ajarkan kalimat iyyaka nasta'in. Kalau ada sesuatu minta tolong sama Allah. Maka melalui doa, habis doa jangan sedikit pun terselip di dalam hati bahawa Allah tidak mengabulkan doa. Namun kenyataannya di lapangan, bisa saja seorang ibu sakit bertahun-tahun lamanya tidak sembuh-sembuh, lalu dia mungkin curhat, dia mengatakan bahawa padahal selama ini saya terus-terusan berdoa sama Allah agar disembuhkan Allah, padahal saya enggak minta banyak, saya cuma minta disembuhkan saja, tapi sudah 20 tahun saya tidak sembuh-sembuh. Apakah Allah tidak mengabulkan lagi doa saya? Kenapa Allah buat begini? Itu kenyataan di lapangan bisa terjadi. 20 tahun seorang berdoa tapi tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Namun yang harus kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa seorang hamba. Allah itu malu kalau tangan hamba sudah terangkat, malu sekali kalau tangan itu turun dan doanya, tangan itu turun dalam keadaan sia-sia. Allah malu sekali. Itu yang disebutkan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu. Allah itu zat yang maha pemalu. Karim, Allah maha mulia. Jadi malunya Allah, malu dalam kemuliaannya, malu dalam kebesarannya. Kalau kita kan malunya kita dalam kekurangan kita. Allah tidak ada kekurangan. Allah malu dalam kebesarannya. Kapan Allah malu? Iza rafa'al abdu yadaihi ila as-sama'. Iza rafa'al abdu,
yadaihi ilaih, kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya, wa yarudduhuma sifran, kata Nabi, Allah malu sekali kalau tangan hamba telah terangkat meminta sesuatu kepadanya, lalu tangan itu turun tanpa ada harapan apapun. Allah malu. Jadi Allah malu kalau sudah minta tiba-tiba tangan itu turun, enggak ada bawa apa-apa, hampa, kosong. Allah malu, enggak akan dikosongkan tangan yang sudah terangkat. Jadi jangan fikir Allah itu suka-suka saya lah, saya mau terima mau enggak. Enggak, Allah itu malu kalau enggak terima doa kita. Karena hamba ini sudah tahu kemana dia minta. Lalu dengan segala kekayaan Allah, sedikit yang diminta hamba, malu sekali rasanya Allah kalau sedikit itu pun enggak diberi. Kan Nabi sudah mengatakan, kalau dijejer semua makhluk dari mulai bangsa jin dan manusia, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, lalu diberikan izin oleh Allah, setiap satu makhluk meminta permintaan yang paling hebat, Allah akan kabulkan permintaan mereka semuanya, kata Nabi. Hadis, semuanya. Dan setelah dikabulkan semuanya, yang keluar dari sisi Allah hanya setetes air di tengah samudra. Nyan menan yang kepedemi oleh Allah. Apa yang kurang dari Allah? Makanya Allah malu itu bukan malu karena kekurangan, malu karena kekayaan. Masa sekaya saya, masa sebesar kekuasaan saya, ubeno gelakele hamba, masa ana nunjuk. Allah kabulkan. Itu harus yakin betul, Pak. Allah kabulkan. Jadi kenapa ada orang sakit yang 20 tahun berdoa enggak sembuh-sembuh? Ini si sakit harus ikut pengajian dulu, baru tidak timbul suudzon pada Allah. Nabi sudah kabarkan, Allah itu pasti kabulkan doa selama tidak ada penghalang doa. Jadi yang membuat kita tidak dikabulkan, pertama kemungkinannya kita punya penghalang doa. Dan sudah kita sebutkan di belakang, Pak. Apa dia? Di antaranya di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ada sesuatu yang haram yang kita hidup dengannya. Di mana kita bekerja, dapat gaji bagaimana? Pernahkah mengambil harta orang yang belum kita kembalikan? Pernahkah memakan uang dari hutang yang belum kita kembalikan? Adakah sesuatu yang kita lakukan dengan zalim kepada orang lain? Atau kita ahli maksiat yang tidak beriman kepada Allah, lalu kita tadahkan tangan kepada zat yang kita khianati, bisa jadi Allah tidak terima. Jadi ada penghalang-penghalang doa. Atau kita durhaka pada orang tua, karena Rasulullah mengatakan sukhtullah fi sukhtil walidain, Allah benci kepada yang durhaka atau yang dibenci oleh orang tuanya. Jadi ada itu dulu yang perlu dipahami. Kalau itu sudah lengkap semua, kita tidak makan haram, kita tidak durhaka, kita hamba yang beriman dan beramal saleh, maka apa yang terjadi? Kenapa tidak sembuh-sembuh dari sakit kita? Bisa jadi dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala membuat makbulnya doa kita dengan jalan diberikan cara yang lain, bukan dengan kesembuhan. Jadi macam-macam caranya. Bisa jadi seorang miskin meminta kaya, tidak kaya-kaya, dan dia tidak sadar bahwa walaupun dia miskin tapi tidak pernah sakit. Seandainya dia sakit, dia menghabiskan harta untuk melakukan pengobatan, itu seperti hartanya orang kaya. Seandainya dia sakit, maka dalam takdir Allah, dalam catatan Allah, dia harus habiskan 1 M untuk mengobati dirinya. Padahal tadi dia minta kaya, tapi tidak kaya-kaya. Di dalam takdir Allah, dia sebenarnya sudah kaya dengan cara tidak diberi sakit. Ya, paling sakit-sakit orang-orang miskin, sakit-sakit yang dilayakkan ke orang miskin. Contohnya sakit yang tidak butuh modal, ya, panu, cemekam, kan, yang takik ego, tiga-tiga. Jadi itu dimakbulkan dengan jalan yang berbeda. Padahal dia sebenarnya sudah jadi orang kaya tuh. Hartanya sudah M itu. Tapi tidak Allah kabulkan dengan cara ini. Allah kabulkan dengan cara yang lain. Cuma kita tidak paham. Atau Allah tidak kabulkan
karena tidak cocok dengan masa depan kita, berbahaya bagi masa depan kita. Sedangkan yang tahu masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang minta disembuhkan, 20 tahun tak sembuh-sembuh. Dalam catatan Allah, kalau engkau sembuh, engkau kembali meninggalkan masjid. Kalau engkau sembuh, engkau tidak akan lagi menyebut-nyebut nama aku. Maka Allah suka dia tetap sakit. Di dalam sakitnya dia merintih, selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Waktu sembuh, dia jadi preman. Orang lain banyak terzalimi, maka Allah tak sembuhkan. Walaupun mungkin kabul, dia sudah taubat dalam sakitnya, seharusnya dikabulkan, tapi dikabulkan. Namun Allah tahu ini bahaya bagi hamba kalau dikabulkan sesuai permintaan hamba. Makanya Allah kabulkan sesuai keinginan Allah. Maka Allah ingin masukkan dia ke surga dengan cara sakitnya. Dan itulah pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi, kalau seandainya kita sudah miskin, sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh, maka Allah ingin mengumpulkan semua doa kita menjadi celengan di dalam hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Jadi dibukalah celengan, inilah doamu yang kutunda-tunda di dunia. Dengan itulah kita dimasukkan ke surga. Yang namanya doa tidak ada yang sia-sia satupun. Jadi harus sampai keyakinan begitu. Tapi kalau sudah yakin, belum yakin. Kalau berdoa belum yakin. Tapi kepada harum, nyan kalau yakin bangai nanti dia kerja makan haram, tapi yakin bahwa dia udah doa pasti dikabulkan. Itu namanya bangai. Hilangkan dulu harta haram itu, taubat dulu. Baru Allah akan gulirkan semua permintaan. Jadi ini adab setelah berdoa, yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa. Jangan sedikit pun ada perasaan enggak kabul, enggak terkabul. Kecuali kita punya masalah. Yang punya masalah kan pasti tahu diri, Pak. Walaupun di depan orang tutup-tutup aib, kan? Tapi hati ini tidak bisa berbohong. Kata Rasulullah, al-ismu ma haka fi sadrika. Kalau engkau punya dosa, pasti dosa itu akan membuat hatimu tidak nyaman. Ma haka fi sadrika. Wa yakrahu ayattali'a alaihi an-nas. Dan ciri dosa yang kedua, engkau tidak suka kalau itu diketahui oleh manusia. Jadi ada dua ciri orang kalau berdosa. Pertama, hatinya tidak nyaman. Walaupun hari-hari kita, Pak, kita bertemu dengan orang, ini sudah makan haram nih contoh. Ketemu sama orang, kita bisa pasang topeng di wajah kita. Kita bisa pasang topeng. Tapi hati tidak bisa dipasang. Tetap ketidaknyamanan hati ada. Gelisah. Kalau tidak gelisah, kenapa orang yang melarikan diri dari hutang harus lari-lari? Kalau tidak gelisah, kenapa pencuri harus berjalan di dalam gelap? Kalau tidak gelisah, kenapa para penzina harus mencari di dalam hutan belantara untuk berzina? Berzina saja samping jalan, yang ketahuan orang banyak. Tapi itu dosa, gelisah. Ini dosa. Maka dosa itu tidak bisa memungkiri hati. Nah sekarang kita doa. Lalu kita bilang sama orang, lu yakin kayak terima? Saya yakin, pasti terima. Tapi hati kita nggak bisa pungkiri. Pane nah, tukang baju harum nyo. Maka rasakanlah diri sendiri. Taubatlah dulu. Kalau sudah ngambil punya uang orang, kembalikan. Ngambil punya masjid, kembalikan. Apalagi kalau pencuri-pencuri celengan masjid, nyan mati hangga terima doa. Ini karena dia curi uang umat, uang milik rumah Allah, rumah manusia saja Allah benci sekali kepada dia. Jadi oleh karena itu, adab setelah berdoa, jangan husnul, jangan su'udzan, dan yakinlah dengan jawaban dikabulkan Allah selama kita yakin kita terbebas dari penghalang doa. Allah berkata, Nabi berkata dalam hadis Qudsi,
Yaqulu Allah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba, dan aku selalu bersamanya ketika hamba menyebut-nyebut nama-Ku. Baik, kemudian ada berikutnya, ini kita habiskan malam ini, Pak. Ada berikutnya setelah berdoa, ayastamirra fid du'a fi syiddati war raha. Senantiasalah berdoa baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayastajib Allah lahu 'inda asy-syada'id wal kurb wal karbi falyuksir ad-du'a fil raqa. Barang siapa yang menginginkan Allah mengabulkan doanya ketika dia ditimpa kesusahan dan kesulitan. Kata Nabi, siapa yang mau doanya diterima Allah ketika dia ditimpa kesusahan dan kesulitan, maka kuncinya ada falyuksir ad-du'a fir raqa. Perbanyaklah doa ketika engkau sedang menerima kebahagiaan atau sedang menerima kesenangan. Jadi doa sama Allah itu bukan hanya di waktu sempit. Waktu sedang terima nikmat, perbanyak doa. Ketika sempit, Allah permudah untuk menerima doa. Makanya ada hadis lain, man ta'arrafa ila Allah fil raha ya'rifuka fi syiddah, kata Nabi. Barang siapa yang mendekati Allah di waktu senang, maka Allah akan mendekatimu di waktu susah. Karena kebiasaan manusia, kalau sedang senang lupa Allah, teringat sama Allah ketika susah. Waktu tsunami, Masya Allah, semua ingat Allah. Semua ingat Allah. Pelacur ingat Allah, yang melakukan kejahatan ingat Allah. Semua menyebut-nyebut Allah di balik gempa, di balik musibah besar itu. Selepas itu, ketika keluar dananya sudah mulai dibangun kembali rumah-rumah, sudah mulai diberikan lagi oleh Allah nikmat. Sekarang cukup banyak orang yang melupakan Allah. Maka kadang-kadang Allah ketika melihat hamba melupakan dirinya dalam nikmat yang diberi, Allah kembalikan ke dalam kesusahan hidupnya. Tapi orang yang teringat sama Allah ketika dalam senangnya, Allah selalu mengingatnya ketika ujian diberi dalam kesusahannya. Jadi susah itu bukan menjadi azab, tapi menjadi ujian Allah. Tapi Allah segera selesaikan ujian itu dengan doa seorang hamba yang selalu mengingatnya di dalam kesenangan. Jadi ketika senang, bersyukurlah dan berdoalah agar Allah menjaganya, agar istiqamah. Makanya kan disuruh berdoa. Salah satu doa yang diajarkan setelah salat yang jangan ditinggalkan, yaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi doa itu di waktu senang. Waktu sudah susah, mintalah supaya Allah lepaskan kesusahan kita. Jadi itu kunci agar diterima doa di dalam kesempitan. Kemudian yang terakhir yaitu alla yai'as minad doa. Janganlah seseorang berputus asa dalam berdoa. Jadi jangan sekali dua berdoa tidak diterima lalu dia mengatakan ke orang banyak, kalian berdoa, kahai berdoa, ikut berdoa ali. Saya sudah berdoa, sudah banyak kali saya doa, enggak sanggup lagi saya doa, udahlah. Hidup saya enggak berubah. Begini begini saja terusan. Di situlah Allah menandai hambanya, berarti hambanya berputus asa sekaligus bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis, la yazalu yustajabu lil 'abdi, senantiasa seorang hamba dikabulkan doanya, ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim
ma lam yasta'jil. Hamba diterima doanya selama tidak berdoa untuk melakukan dosa, memutuskan silaturahim, dan selama hamba itu tidak tergesa-gesa dalam doanya. Qila ya Rasulullah, lalu ada yang tanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Qala yaqulu da'autu yaqulu qad da'autu falam ara yastajibu li. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa yang dihentikan pengabulannya oleh Allah, dia mulai berkata, aku sudah berdoa, sudah berkali-kali aku berdoa, tidak nampak tanda dikabulkan Allah. Fayastahsiru 'inda zalik, lalu dia berputus asa, tidak lagi berdoa setelah itu. Wa yad'u du'a, lalu dia tinggalkan doanya. Disitulah Allah hentikan pengabulan untuknya. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa. Nah, ini yang perlu kita ingat setelah kita berdoa. Baik, saya berhenti di sini.